Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Shopee. Shopee merupakan e-commerce yang didirikan pertama kali pada tahun 2009 oleh Forrest Li dan merupakan pusat perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah CA Group atau sebelumnya dikenal sebagai Garena. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Beliau adalah salah satu mantan karyawan roket internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Baiklah, kita lanjut ke tingkat pengguna Shopee. Berdasarkan data dari iTrace, Shopee memiliki web traffic tertinggi di kuartal pertama pada bulan Juli 2020, di mana Shopee memiliki pengunjung web sekitar 93 juta dengan predikat ranking App Store dan ranking Play Store pertama. Selain jumlah pengunjung web tertinggi, Shopee juga menjadi rekor tertinggi pada pencarian Twitter, Instagram, dan Facebook dengan jumlah karyawan 5.100. Bisa dilihat sendiri, pengunjung web bulanannya mencapai 93.440.300. Pencarian Twitter sekitar 320.800. Pencarian Instagramnya sekitar 4.851.200. Pencarian Facebook 17.841.400. Dilihat dari fitur dan bantuan yang disajikan oleh Shopee, Shopee bisa digolongkan e-commerce yang cukup mudah dimengerti dan praktis, serta Shopee sering mengadakan event sebagai contohnya event 11.11 yang baru berlalu tanggal 11 November kemarin. Saat event berlangsung, banyak promo dan potongan harga yang diberikan oleh Shopee. Dengan diselenggarakannya event ini, pasti akan membuat orang berebut untuk menggunakan e-commerce ini untuk berbelanja barang yang diinginkan. Dan tidak lupa juga Shopee sering memberikan dengan cuma-cuma voucher gratis ongkir yang pastinya banyak diincar oleh pembeli. Shopee memiliki sistem pembelian dan penjualan yang termasuk mudah karena ada sistem otomatis seperti membalas pesan otomatis untuk penjual yang menangani banyak pembeli sekaligus. Dan adanya sistem ini, penjual dapat memberitahu kepada pembeli bahwa penjual akan membutuhkan waktu untuk membalas chat yang masuk. Lalu keuntungan Shopee dari mana? Shopee mendapatkan untung dari hasil menjual papan iklan untuk toko, biaya admin Star Seller, biaya admin Shopee Mall, dan juga fitur banner yang mengizinkan penjual di Shopee untuk membuat banner khusus tentang produknya di halaman depan Shopee, sehingga lebih banyak dilihat. Dari pandangan saya, Shopee mendapatkan untung lain dengan cara melakukan deposit atau hanya mengandalkan bunga pada rekening bank yang menampung uang pembeli yang nantinya baru dikirim ke rekening penjual setelah barang sampai. Nah, jadinya rekening memiliki saldo yang banyak dan keuntungan dari deposit atau bunga tersebut bisa menjadi keuntungan tambahan selain dari yang disebutkan sebelumnya. Sistem ini melakukan perputaran uang yang cukup besar dan keuntungan yang didapatkan juga besar. Karena semakin nyaman fasilitas yang diberikan, semakin banyak yang akan menggunakan e-commerce Shopee ini. Oke, baik. Dalam Shopee banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh e-commerce ini yang dapat digunakan dalam pengguna, baik penjual maupun pembeli, untuk mempermudah dan menarik daya tarik pembeli. Dan inilah fitur-fitur Shopee. Di antaranya, asisten chat. Asisten chat adalah fitur yang Anda dengan mudah mengatur chat Anda. Fitur ini mempunyai 3 fungsi yang efisien kepada penggunanya. Di antaranya, autoplay, asisten FAQ, template pesan. Fitur selanjutnya, fitur toko libur. Fitur ini digunakan untuk menonaktifkan toko Anda sementara. Fitur bisnis Anda. Dengan fitur ini dapat mendapatkan informasi performa toko kita. Dropship. Fitur ini memungkinkan pengguna Shopee untuk membeli produk di Shopee dan menjual kembali atas nama kita sebagai dropship. Grosir. Dengan fitur ini pembeli atau penjual produk dalam jumlah yang besar bisa mendapatkan harga yang murah. Chat penjual. Fitur ini untuk berkomunikasi antara pembeli maupun penjual. Fitur dana cepat. Dana cepat adalah untuk mempercepat pelepasan dana penjual setelah resi pengiriman terkonfirmasi. Fitur feed. Fitur ini dapat menampilkan produk dan berinteraksi dengan pengikut lewat video atau foto seperti fitur live Shopee dan Shopee Story. Shopee Game. Anda dapat membuat game untuk menarik pengunjung ke toko Anda dengan hadiah seperti voucher dan koin. Fitur mass upload. Sebuah fitur yang memungkinkan Anda untuk memasukkan produk dalam jumlah yang banyak sekaligus. Fitur combo hemat. Membuat supaya menarik pembeli. Pembeli akan melihat label combo hemat atau hadiah gratis yang membuat produk Anda lebih menarik. Fitur promo gratis ongkir yang memungkinkan Anda membuat dan mengatur promo gratis ongkir sendiri untuk toko Anda. Fitur flash sale membuat menarik perhatian pengunjung toko dengan memberikan penawaran terbatas untuk produk pilihan Anda dengan potongan harga. Fitur katalog. Fitur ini untuk reseller
dan dropshipper untuk memudahkan mereka dalam menjual barang dan menyimpan produk-produk di Shopee. Fitur iklan Shopee. Ini adalah fitur iklan berbayar untuk menjual mempromosikan produk mereka di halaman utama Shopee. Shopee Mall. Ini adalah toko terpilih pemilik merek atau distributor resmi dan barang yang dijual harus 100% asli. Fitur pulsa tagihan dan hiburan. Fitur ini menyediakan layanan jual pulsa dan paket serta juga ada pembayaran tagihan seperti PDAM serta hiburan keuangan bisa memesan tiket dan lain-lain. Shopee Mart adalah fitur menyediakan barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun dan sebagainya. Shopee Fashion menyediakan berbagai barang fashion terbaru seperti tas, baju, sepatu dan sebagainya. Shopee Liga 1 adalah berisi seputar Liga 1 sepak bola dan barang-barang seputar Liga 1. Shopee Pride Deal berisi promo produk serta voucher diskon. Shopee Barokah berisi berbagai macam kebutuhan umat muslim seperti kerudung dan sebagainya. Pasti diskon 50%. Merupakan fitur berisi barang diskon mulai dari 50%. Factory Outlet menyediakan berbagai barang dengan harga yang paling murah. Diskon brand populer berisi barang brand populer. Fitur bayar di tempat menyediakan barang-barang yang bisa dibayar di tempat atau COD. Gratis ongkir ekstra, cashback dan voucher. Menyediakan berbagai barang gratis ongkir serta cashback serta voucher. Fitur beauty brand favorit menyediakan barang brand kecantikan wanita seperti lipstick dan skincare. Elektronik murah berisi semua barang elektronik dengan harga yang murah dan dengan diskonnya besar, serba 5.000 dan 10.000. Berisi barang dengan harga 5.000 dan pastinya 10.000. Fitur rekomendasi. Ini adalah fitur Shopee yang menampilkan barang rekomendasi dari Shopee. Fitur keranjang belanja untuk menyimpan barang yang akan kita beli. Semua promo memiliki semua barang yang memiliki promo seperti potongan harga. Dikelola Shopee merupakan barang-barang yang dikelola oleh Shopee dan barang dikemas dan dikirim oleh Shopee. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tampilan dari Shopee, yaitu user interface dari Shopee. Shopee memiliki dua jenis tampilan, pertama untuk websitenya dan kemudian untuk aplikasi di HP-nya. Kalau untuk di websitenya, saya membagi jadi 4 bagian, yaitu kotak pencari, yaitu gunanya adalah untuk user untuk mencari barang yang dia ingin cari. Dia mencari membeli HP, dia bisa mencari di situ. Kemudian di kedua, ada lingkaran di situ, di mana itulah tempat di mana Shopee memasang iklan promo-promo dia, entah itu promo kayak sekarang ini promo 11.11, terus kayak ada barang dulu ada Shopee Tanam dan ada diskon 90% untuk masalah new normal. Kemudian ketiga ada namanya quick menu. Yang ini di sini saya lingkaran lagi, kenapa? Karena guna quick menu ini di mana user bisa mendapatkan pencarian khusus yang diinginkan. Misalnya dia ingin membeli pulsa atau membayar tagihan listrik. Nah, menggunakan menu ini user dapat menekan opsi misalnya ingin beli pulsa. Dia tinggal tekan klik beli pulsa, dia akan langsung pindah ke menu di mana dia bisa memilih pilihan pulsa-pulsa dia yang diinginkannya dan memasukkan nomor telepon dia. Kemudian nomor 4 di situ di pojok kanan atas, ada lingkaran jengkel situ nomor 4, itu gunanya adalah tombol icon keranjang di mana user dapat menekan icon itu dan pindah ke menu di mana dia bisa melihat daftar belanjaannya, apa saja yang dia akan dibeli, berapa banyak barang yang dibeli dan berapa total yang akan dibayar. Kemudian nomor 5 ada di bawah bagian bawah namanya kategori. Digunakan kategori ini adalah mengkategorikan produk-produk yang dijual di Shopee. Jadi misalnya user ingin beli produk kecantikan, jadi ada kategori namanya produk kecantikan. Terus dia ingin beli alat elektronik, ada kategori namanya alat elektronik. Atau dia ingin beli mainan untuk anaknya, ada kategori untuk mainan anak-anak. Itu untuk tampilan website Shopee di komputer menggunakan website atau seperti Google Chrome atau Firefox. Kemudian ada yang menggunakan HP, tampilan di HP. Di tampilan HP juga kurang lebih sama dengan yang di website, tapi lebih banyak lagi pilihannya. Saya bagi jadi 7 bagian di sini. Nomor 1 ada namanya ya kotak pencari. Kemudian ada nomor 2 itu adalah menu saldo Shopee, Shopee Pay dan reward coin Shopee. Gunanya ya misalnya ingin membayar sesuatu di toko gitu ya, menggunakan Shopee Pay. Jadi user tinggal buka aplikasi Shopee, menekan tombol icon Shopee Pay itu, masuk menu Shopee dan bayar. Kemudian nomor 3 ada quick menu, dia ingin bayar BPJS, ingin bayar listrik, ingin beli pulsa, bisa ada di situ menunya. Terus nomor 4 ada bagian iklan promo. Jadi di mana user dapat melihat promo-promo yang ada di Shopee dan sebagainya. Kemudian di nomor 5 ini khusus untuk di HP, yaitu ada menu namanya flash sale. Di mana situ ada barang-barang yang sedang diskon dan sangat terbatas waktunya. Misalnya cuma 6 jam atau 5 jam baru habis ya. Terus nomor 6 saya di paling bawah ini namanya tombol navigasi. Jadi gunanya itu user bisa memilih menu apa aja yang dia mau. Misalnya dia ingin melihat profilnya, dia ada tombol di kanan bawah, itu adalah nama akun tulisannya. Di situ dia akan lihat akun dia. Terus kemudian ada beberapa pilihan, ada 4 pilihan. Terus di nomor 7 ada gambar ikon keranjang seperti tadi untuk user melihat daftar belanjaan dia, apa saja berapa total biayanya dan ada berapa yang dibelinya. Terus di sebelah itu ada gambar ikon pesan. Gunanya
itu adalah untuk si pembeli, user, untuk berkomunikasi dengan penjual, entah untuk menanyakan apakah barang masih tersedia, apakah barang yang sudah dikirim, dan sebagainya. Terdapat 4 tingkatan sistem informasi. Yang pertama adalah Transaction Processing Systems, yang kedua adalah Management Information Systems, yang ketiga adalah Decision Support System, dan yang terakhir adalah Expert System. Transaction Processing Systems merupakan sistem informasi yang fungsi utamanya adalah mencatat berbagai transaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Transaksi yang paling banyak dicatat oleh sistem TPS adalah transaksi penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pembayaran. Tugas TPS adalah menghasilkan informasi atau laporan dalam bentuk yang sudah baku, sifatnya rutin dan tidak banyak variasinya. Dalam e-commerce Shopee, yang salah satu merupakan TPS adalah quality control, memantau produk-produk yang dijual oleh seller, bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. Management Information Systems merupakan sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai informasi atau laporan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajer, terutama manajer media dan manajer puncak. Manajemen media adalah manajemen yang paling banyak memerlukan laporan dari MIS. Keputusan yang diambil oleh manajer media adalah keputusan semi terstruktur. Dalam e-commerce Shopee, yang merupakan MIS adalah Marketing Officer, melakukan optimasi Shopee di mesin pencari, melakukan optimasi di sosial media, bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Kemudian, Decision Support System adalah sistem informasi yang bertujuan untuk membantu manajemen puncak dalam mengambil keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur sifatnya tidak rutin. Disebut keputusan tidak terstruktur karena masalahnya tidak jelas. Jalan keluarnya pun tidak jelas. Seringkali perusahaan tidak dalam keadaan terpaksa untuk mengambil keputusan, tetapi manajemen beranggapan bahwa mereka harus segera membuat suatu keputusan. Dalam e-commerce Shopee, yang merupakan DSS adalah Chief Marketing Officer, pemimpin dari Marketing Officer, bertugas membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah Expert System atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan. Expert System adalah sistem yang menampung berbagai keahlian yang dimiliki oleh pakar. Terdapat beberapa penulis berpendapat bahwa Artificial Intelligence dan Expert System adalah sistem informasi yang memiliki fungsi yang sama. Contoh dari Artificial Intelligence adalah rekomendasi barang-barang yang ditawarkan oleh Shopee berdasarkan barang-barang yang sering kita cari atau lihat-lihat di aplikasi Shopee.